Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para bunda? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke, kembali lagi di channel aku, Rarica. Nah, di sini aku tuh mau ngelanjutin video yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kan video sebelum hari raya. Nah, ini video hari Kamis setelah hari raya gitu ya. Jadi aku tuh kan nitipin daging gitu ya, yang untuk lebaran, karena nggak jadi diolah pas lebaran, jadi aku titipin di kulkasnya bibiku alias adiknya mama gitu ya, karena di rumah kan nggak ada kulkas gitu ya. Nah, di ini udah aku ambil lagi, terus mau aku masak nih, tapi masaknya yang simpel-simpel aja, karena anak aku masih sakit ya, terus aku juga masih kurang enak badan, jadi masak yang gampang aja, yang cepet, satu menu aja ini. Dan di sini aku potongin dulu dagingnya. Di sini nggak aku potong semua, aku potong setengahnya aja karena takutnya kebanyakan gitu ya. Nah, di sini aku udah selesai motongin dagingnya. Sekarang aku mau eh nyiangin sayurnya. Nah, ini aku beli sayur sop yang udah sepaket kayak gini, ini tuh 3.500. Tetap ya jatah aku untuk belanja sayur dan lauk pauk itu 10.000 sehari. Nah, ini harganya 3.500. Jadi masih ada sisa 6.500 gitu ya. Nah, ntar mau beli apa nggak tahu, karena untuk satu menu ini aja cukup untuk seharian ya kalau menurut aku. Nah, buat kalian nih yang baru mampir ke channel aku ucapin selamat datang dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik juga tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya gitu ya. Nah, buat kalian nih yang udah subscribe channel aku dan udah setia banget nontonin video-video aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan salam sayang dari aku. Maaf ya masih jarang bikin video, tapi aku bakal terus berusaha untuk tetap bikin video. Pokoknya terima kasih banyak deh buat kalian yang selalu support aku ya, baik lewat DM Instagram, baik di komentar gitu ya. Nah, buat kalian juga nih, aku mau ngingetin buat yang belum follow Instagram aku, follow dulu aja ya, di @rarica01. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Nah, di sini aku mau lanjut ke kegiatan aku. Di sini aku motongin dulu wortelnya gitu ya. Di sini aku percepat aja bagian potong-potongnya, bagian bersih-bersihinnya, biar kalian nggak jenuh gitu ya nontoninnya. Jadi ini tuh kegiatan hari Kamis tanggal 20 Mei gitu ya. Karena dari lebaran sampai hari ini tuh aku tuh masih agak susah berkegiatan karena anak aku tuh sakit, terus mintanya itu ditemenin kayak gitu ya. Ditemenin terus, dia tidur, aku geser sedikit aja dia sadar gitu ya, terus nangis pengen ditemenin lagi. Jadi aku rebahan aja bareng anak gitu ya. Nggak ngapa-ngapain, kerjaan numpuk gitu ya. Harap dimaklum. Nah, bahkan sekarang aku dubbing pun aku di samping anak aku ya. Jadi kalau ada berisik-berisik sedikit, harap dimaklum ya karena anak aku sambil mainin apa gitu ya. Nah, di sini aku lanjut ke kegiatan aku. Jadi aku di sini lanjut motongin buncis. Buncisnya di sini agak lumayan banyak ya kalau menurut aku, dengan harga segitu, tapi kentangnya itu kecil banget, satu lagi. Udah gitu aku mikir aku pengennya kentangnya agak banyak, makanya di sini habis ini aku mau beli kentang dulu. Nah, ini aku udah pulang dari warung gitu ya, beli kentang dulu 1 kilo, ini 13.000. Nah, kan lebih nih dari jatah belanja aku. Nggak apa-apa sih karena aku belinya kan harian. Terus jatahnya itu udah aku pisahin seminggu. Nah, ini kentangnya juga kan nggak akan habis hari ini, jadi sisanya bisa buat besok. Jadi tetap hitungannya sehari itu ya 10.000 karena di sini aku pakainya juga cuma 2 buah kentang gitu ya. Untuk nambahin aja nih, karena kentangnya kan kecil banget, jadi aku pengennya ditambahin agak banyak.
Jadi ya nambahin belanja sedikit nggak apa-apa. Nah ini 1 kilo itu isinya 6 ya, ini sisa 4, yang 2 udah aku kupas, udah aku satuin ke sopnya gitu. Jadi hitungannya ya kalau 2 buah itu ya paling 4.500-an gitu ya. 4.500 sama sopnya itu 3,5, itu masih 8.000, jadi masih sisa 2.000 ya untuk hari ini. Nah sisa kentangnya bisa diolah di hari-hari berikutnya gitu. Nah gini ya teman-teman, kalau kita di rumah itu nggak ada kulkas, belanjanya juga harian gitu. Beda kalau ada kulkas, kita itu bisa belanjanya seminggu sekali, terus bisa food prep, udah gitu masak juga lebih cepet kan, nggak bolak-balik ke warung gitu, terus nggak bolak-balik misahin sayur, bersihin sayur gitu. Kalau food prep itu lebih enak karena sebelum-sebelumnya waktu aku masih ada kulkas nih, eh aku juga kayak gitu, food prep seminggu sekali, itu baru mulai beberapa kali tapi udah enak gitu ya. Kalau masak tinggal ngambil, mau masak ya tinggal ngambil gitu lagi, jadi udah dibersihin, udah disusun, jadi enak banget. Nah kalau sekarang nggak ada kulkas itu ya kayak gini, belanjanya harian, ngupas-ngupasnya juga hari itu juga jadi agak repot ya. Apalagi sekarang ini anak aku lagi sakit ya, harus banyak-banyak berhenti gitu. Anak aku manggil ya aku diem dulu gitu. Nah kalau kalian gimana nih bunda-bunda, apa sama kayak aku, lebih enak food prep atau lebih enak belanja harian? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, oke, tadi aku udah cuci sayurannya, terus dagingnya juga aku cuci lagi, aku rendam air panas sebentar biar lemak-lemaknya itu agak kebuang gitu ya. Kalau direndam pakai air panas. Terus di sini aku lanjut ngupasin bawangnya gitu. Nah, ngupasin bawang ini juga sama nih, kalau ada kulkas dikupas aja sekalian terus simpan di kulkas, itu lebih cepet ya kalau mau masak. Tapi karena ini nggak ada ya udah deh kupas manual kayak gini setiap hari. Iya, sini sini alanya sini. Iya. Iya. Bentar ya, nanti perih kena mata ini bawangnya. Sayang Bu. Nanti masaknya di ais ya. Yuk sini, 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 alanya sini. Nah kayak gitu ya teman-teman, kalau suara aslinya dari video ini, jadi anak aku tuh sering minta gendong gitu, nangis gitu, digendong dulu. Jadi aku pasti stop dulu kerjaan, terus aku gendong dulu sebentar, baru lanjut lagi. Nah ini udah aku lanjut lagi ya. Jadi tadi aku skip dulu videonya sebentar, jadi sekarang lanjut lagi. Ini aku udah selesai motongin bawangnya. Jadi untuk bumbu sayur sopnya ini aku cuman pakai irisan bawang merah sama bawang putihnya gitu. Terus lanjut di sini aku langsung siapin pancinya kayak gini, dan maaf banget ya kalau tampilannya memang udah coklat-coklat kayak gini karena ini panci lama banget. Terus di sini udah aku kasih minyak sedikit gitu ya untuk numis bawangnya gitu. Nah nanti setelah harum itu aku tinggal masukin dagingnya dulu pertama. Nah kalau nggak pakai daging biasanya aku masukin sayurannya dulu. Sayurannya aku tumis sebentar baru kasih air. Nah karena sekarang pakai daging, jadi ya habis numis bawang ini aku masukin dagingnya terlebih dahulu biar agak mateng gitu ya, biar nggak terlalu banyak lemak. Nah kayak gini aja ya, ini ditumis sebentar aja sampai keluar minyak sedikit dari dagingnya ini. Terus nanti dimasukin sayurnya. Nih aku pisahin dulu bawang daunnya sama seledri. Terus tomatnya juga aku simpen dulu. Baru aku masukin semua sayurnya. Jadi nggak aku pisah-pisah ya. Biasanya kan karena kol itu matangnya lebih cepet, biasanya dimasukin terakhir. Di sini aku masukin aja semuanya biar cepet gitu ya. Karena
ya ngejar waktu juga ya, karena anak aku masih sakit takutnya nanti manggil-manggil lagi. Nah, sekarang ini lagi tidur, alhamdulillah gitu ya. Jadi aku bisa masak dulu. Nah, oke di sini aku tumis-tumis dulu sebentar. Nah, nanti kalau udah agak layu baru aku masukin air gitu. Nah, kalau kalian kayak gimana nih masak sayur sopnya? Apa langsung dicemplung-cemplungin aja ke air atau kayak aku kayak gini ya? Tapi kalau sayur sop ini rata-rata semua udah pada pinter ya, malahan lebih pinter gitu dari aku karena aku tuh emang basicnya nggak bisa masak yang ribet-ribet gitu ya. Nah, kalau bunda-bunda yang lain aku yakin lebih pinter, lebih paham, lebih mahir gitu ya. Karena kalau sop ini kayaknya masakan umum gitu ya, yang masakan dasar gitu. Nah, oke kita lanjut aja. Ini udah aku kasih air, terus di sini mau aku kasih bumbu karena airnya udah mendidih kayak gini ya. Bumbunya aku kasih kaldu ayam gini, walaupun dagingnya daging sapi karena nggak ada kaldu sapi ya aku kasih kaldu ayam aja. Terus di sini aku juga kasih garam, micin dan juga, gula gitu ya. Nah itu aja. Nah biasanya kalau sayurannya nggak dimakan sama anak aku kasih, merica bubuk gitu ya, atau lada gitu sama aja ya. Nah karena di sini aku pengen masak buat anak aku tuh nggak suka yang agak pedes-pedesnya dikit gitu ya, walaupun pedes dari merica. Pasti, kerasa sama dia jadi nggak mau makan, makanya di sini nggak aku pakai. Terus kalau kalian punya, apa namanya, pala pala bubuk, itu bisa ya dicampurin juga biar lebih wangi gitu, karena di sini aku nggak ada, ya udah cuman bawang merah, bawang putih, terus bumbu-bumbu kayak garam, kayak gitu doang. Nah, di sini sayurnya itu kan udah, mau mateng gitu ya, jadi aku siapin daun bawang sama tomatnya gitu, terus seledrinya juga ada sedikit aku masukin aja. Ini bawaan dari paket sayurannya itu ya. Oke, di sini udah aku masukin dulu tomatnya, terus udah agak, layu sedikit, baru aku masukin, bawang daunnya sama seledri ini ya. Tuh, ini kan udah mateng gitu ya. Terus aku masukin. Nah, udah masukin ini, ya udah masak sebentar, terus matiin deh kompornya, udah gitu selesai. Nah, kita lanjut beresin mejanya dulu ya, sambil nunggu ini benar-benar mateng gitu, sayurnya benar-benar empuk, baru deh aku matiin nanti. Nah, di sini aku cuman beresin mejanya, dilap-lap aja karena nggak terlalu banyak barang kan di atas meja, jadi, sampahnya aku rapihin. Dan untuk daging itu aku, belum masukin ke wadahnya karena wastafel sama rak piring itu kan ada di, ruangan belakang gitu ya, di belakang rumah gitu. Jadi males ngambil wadahnya, jadi sekalian aja nanti setelah cuci-cuci piring baru aku masukin ke wadah, terus aku titip lagi ke kulkasnya bibi aku gitu ya. Jadi untuk sementara di situ dulu aja, sampai aku beres cuci piring gitu ya. Nah ini udah selesai, terus itu tempat bumbunya, kayak gini aja sih kalau suasana di dapur aku, belum terlalu banyak barang gitu ya, jadi masih terasa lega. Dan lanjut di sini aku mau cuci piring dulu aja. Jadi sebelum makan aku mau cuci-cuci dulu aja karena piring sama gelasnya itu hampir keluar semua gitu ya. Jadi mau aku cuci-cuci dulu baru nanti aku makan sama anak aku. Itu juga kalau anak aku mau makan ya, karena lagi sakit dia itu nggak selera makan. Jadi bingung mau ngasih apa. Jadi dia tuh susah banget makannya, nyemil juga jarang, biasanya susah makan, nyemilnya itu kuat, tapi sekarang karena sakit, nyemilnya kurang, makannya juga kurang. Jadi aku tuh agak, apa ya, agak khawatir gitu, agak bingung mau ngasih apa gitu ya. Nah, di sini aku cuci dulu gelas, kalau cuci piring itu pasti gelas duluan biar nggak, kecampur bau amis dari piring-piring gitu ya. Baru nanti piring sama mangkoknya dan, wadah-wadah yang lain gitu ya. Nah, di sini aku tuh pengen banget ngedekor dapur ini sama wastafel, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan ada rezekinya ke depannya. Aku mau benerin, mau aku pindahin posisi wastafelnya gitu ya, biar lebih lega, lebih leluasa gitu di dapur ini, tapi nggak tahu kapan, nunggu ada rezekinya. Mudah-mudahan kesampaian gitu ya. Tapi untuk sekarang ya coba bertahan hidup dulu, yang penting bisa makan, bisa
buat jajan anak, itu bisa kebayar, cicilan-cicilan, kewajiban-kewajiban, itu aja udah bener-bener bersyukur banget ya. Nah, di sini aku udah selesai nyabunin piring-piringnya, tinggal aku bersihin deh. Tapi videonya ini agak kepotong sebagian gitu ya. Aku nggak ngeh kalau, apa namanya, kalau kameranya mati, makanya aku lanjutin kerja, nggak taunya cuman kerekam sebagian aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini aku percepat biar kalian juga nggak bosen nontonnya gitu ya. Nah, ini udah selesai nyuci-nyucinya, aku mau nengokin anak aku dulu, dia lagi tidur tadi, nggak tahu nih sekarang, eee udah bangun atau belumnya gitu ya. Nah, ini dia kondisi kamar aku berantakan banget kayak kapal pecah gitu ya, harap dimaklum karena anak aku kan sakit dari lebaran sampai sekarang itu hampir semingguan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini bekas muntahan dia sama bekas pipisnya dia gitu ya. Terus di sini juga asal simpen aja, yang penting anak kepegang dulu aja gitu ya. Terus itu ada obatnya, minyak telon, terus tisu-tisu bekas, apa, lap ingusnya gitu, terus ada susu kotak bekas itu ya gitu, bekas minum anak aku. Terus di sini kondisi lemarinya juga udah banyak banget coretan anak aku gitu ya, dia tuh lagi aktif-aktifnya gambar, berhitung gitu ya. Jadi apa yang ada di depan dia, dia coret-coret gitu. Terus itu dia anak aku, dia udah bangun ya teman-teman. Nah, ini dia kondisi kamar aku berantakan, super duper berantakan, harap dimaklum ya teman-teman. Terus itu ada persediaan masker gitu buat aku dan Pak suami gitu kalau berangkat ngojek kayak gitu ya. Nah, ini anak aku, dia kelihatannya masih lemes banget karena susah makan ya. Cuman minum susu aja sama ASI gitu. Jadi ya kayak gini, kayak lemes banget gitu, nggak tahu bingung mau dikasih apa. Nah, oke teman-teman, di sini aku juga minta doanya ke kalian, semoga anak aku tuh cepet sembuh gitu ya. Ceria lagi, semangat lagi seperti semula, main-main lagi sama teman-temannya. Dan aku juga ya doain yang sama buat kalian, semoga kalian selalu sehat, dilancarkan usahanya gitu ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Nanti aku mau beresin dulu kamarnya karena ini udah super super berantakan banget gitu ya. Oke deh teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.